Wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Pajamara, yang kami hormati Dewan Guru beserta anak-anak sekalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengadakan sosialisasi tentang anti-bullying atau anti kekerasan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kelancaran pemahaman terhadap kalian semua sehingga menjadikan anak yang tidak membuli sesama teman. Seperti itu. Tidak lupa marilah kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Babinsa, Dewan Guru beserta anak-anak sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Bapak Babinsa seluruhnya secukupnya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia itu? Jadi sana merhatikan sini ngomong sendiri. Nah, yang pertama dan utama datangnya saya sini diundang Bu Kepala adalah untuk apa? Untuk kalian kemana? Kok mereka yang jawab? Itu kalian sudah sendiri, sudah pasti. Jadi kalian harus mendengar apa yang Ibu Kepala ngomong. Kalian harus diam. Kalau kalian tidak bisa merekam dengan baik, itu cara menghargai orang. Ya. Jangan ngoceh sendiri. Sekarang saya minta, kalau nanti saya bicara atau nyebut selamat pagi, kalian sebut pagi luar biasa, tetap semangat. Ya, contoh, selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, kita coba sekali. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Belum kompak, sekali lagi. Anak-anak, bunyi semua. Selamat pagi. Saya atas nama Mukti. Ya, nama saya singkat saja. Kalau dipanjangkan ada, tapi enggak kan kalian hafal. Cukup kalian tahu nama saya Mukti. Status keluarga anak 2, tinggalnya di perumahan Raya Reka. Ada yang tahu desa Raya Reka? Tidak. Tahu ya. Hari ini insya Allah saya akan mengenalkan tentang bullying. Ada yang tahu bullying apa? Apa kira-kira bullying? Yang mudah kalian tahu apa bullying? Dibully. Dibully itu berarti subjeknya, objeknya. Jadi bully itu ada 3. 1, pihak yang dibully. Yang kedua, yang membuli. Yang ketiga, apa yang tahu? Tahu kejadian si bully dan yang dibully.
Ada 3. Seandainya kalian menerima bulian, apa yang akan kalian laksanakan? Marah, diam, acuh tak acuh, atau apa? Marah. Apakah itu jalan keluar yang baik? Diam. Apakah diam itu adalah selesai? Hah? Nah, oke, kita terangkan dulu ya, satu persatu. Jadi subjek adalah pembuli. Apa itu? Pembuli itu biasanya mencari subjek ini akan mencari objek yang lemah. Objek yang lemah. Saya gambarkan. Cilik, ireng, urip. Enak orang dibully. Ya. Kan? Kenapa? Kenapa saya bilang seperti itu? Saya dulu pernah kena bully, ya. Saya dulu kecil hitam hidup. Ya. Itu pasti akan mencari subjek yang lemah. Sedangkan si subjek dapat dipastikan akan kalah jika dibully. Subjeknya. Ada yang mengerti? Kenapa diem? Apa mengalah? Apa marah? Atau dendam? Mengalah. Apa alasannya untuk mengalah? Yuk, siapa yang tahu? Kenapa? Alasannya dibully malah. Apa alasannya? Menjauhi keributan. Yang ketiga adalah apa tadi? Yang mengetahui kejadian pembuli dan yang dibully. Ini biasanya itu bisa jadi orang yang baik, bisa jadi orang yang licik. Kalau orang yang baik melaporkan kejadian itu dengan niatan, bukan niatan pribadi, tapi niatan untuk menyelamatin dibully dan yang membuli. Kenapa niatan seperti itu? Ada ceritanya kalau yang nonton adalah role in action. Apa arti role in action? Role itu mutar, in action kejadian. Berarti memutar balikan fakta. Oh iya begini deh, sing bantingnya. Padahal saya di banting. Itu juga patut diwaspadai. Bisa jadi baik sekali untuk melapor, menyelamatkan. Bisa jadi ini adalah tukang adu domba. Ada nggak kejadian? Ini sudah ketangkap. Contoh, 2 anak ini sudah ketangkap. Ini dia lihat, dia yang dibully, dia pembuli. Faktanya kalau dia laporan ke guru, siapa? Karena dia senang mungkin, ya. Ada jalinan apa? Oh, gua akhirnya kemarin dia yang begini. Itu ada. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Enggak, karena enggak mudah ngomong piye. Katanya. Tanya. Coba yang keras, berdiri ya, berdiri. Arti bullying. Kalau menurut kamu dulu, arti bullying. Bully
jelas pasti merugikan. Apakah kalian tahu efeknya? Jangka pendek dan jangka panjang ada. Jangka pendeknya ketika kalian membilang adalah, oh aku gampang nih, sudah seperti ini, saya senang. Nyatanya kalian di pulang sekolah diajar, contoh seperti itu. Jangan sampai kejadian ya. Jelas gak? Gak ada suaranya, jelas gak? Belum ada suaranya, jelas gak? Itu ada suara. Ya. Jadi apa? Apapun tindakan bully itu adalah salah. Saya boleh cerita sedikit? Saya bilang dari awal. Dulu saya berpandangan kecil, bahkan lebih kecil dari dia. Tuh dia. Nah, masih ada kakak-kakaknya. Oh. Kelas berapa? 1. Kelas 1. Oke, makasih ya. Duduk lagi. Tepuk tangan. Peranggapan dia adalah saya dulu. Ada teman saya yang segede tuh. Kalau saudara dipergi lagi. Bully. Asalnya gampang, cuma nyolel aja. Coel sama suasana hati lama-lama sekecil ini ngelawan nggak? Dan ada yang tahu apa yang terjadi? Kalau yang tahu, adalah melaporkan, ikutan, sakit jadi? Enggak, kamu ngomong nggak mau. Bisa baca? Kamu nggak tahu sakitnya dibully, Nang? Enggak ya? Jadi dibully itu efeknya jangka panjang adalah dendam. Orang kalau sudah dendam, apapun caranya akan dilaksanain. Itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Tidak diperbolehkan. Ya. Jangan sampai kejadian seperti itu dilakukan. Makanya tadi si pembuli dan yang dibully, dan ada yang mengetahui, itu harus dihentikan. Syukur kalau dari yang tahu langsung tindakan, melaporkan. Yang dibully, untuk menjauhi bully bagaimana? Kira-kira? Menghindari 1-2 kali masih dibully. Menghindari 1-2 kali masih dibully. Mengalah, masih dibully. Melawan tidak akan salah. Melaporkan. Ya. Apa yang bisa kalian lakukan adalah melaporkan ke Bu Guru atau Pak Guru. Bukan kalian itu mulut ember, tapi lebih untuk menjaga pertemanan kalian. Kalian yakin nggak nanti di kemudian hari satu ini ketemu ada yang jodoh, ya, ada yang butuh pekerjaan, kombin kancaku iya bro. Tapi kalau ini korone kombin bulin nyumihin mau ngaruh pekerjaan nih, enggak.
Itu efeknya. Itu saya bicara efek tadi. Jadi kegiatan bully, sekecil apapun kegiatan bully, tidak diperbolehkan, diperkenalkan. Sekarang kita bicara contoh. Contoh yang paling gampang. Ada yang bisa sebutkan? Contoh yang paling gampang. Ada beberapa kegiatan bullying. Ayo coba. Beberapa. Saya cukup sebutkan 3 saja. 3 saja. Dari beberapa. Ada yang bisa? Ayo, siapa yang berani? Ya, silakan. Gak apa-apa. Silakan berdiri, ngomong. Siapapun, monggo. Silakan. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Bullying contoh pertama mengejek saja. Oke, mengejek. Yang kedua, menendang, boleh. Yang ketiga, perempuan. Panggil nama orang tua ya. Panggil dengan orang tua. Siapa kamu, Dek? Namanya siapa? Asri. Ada di sini yang seperti itu. Yakin ya? Yakin ya tuh? Ini tingkat SD. Ya, kalau saya boleh cerita sedikit pengalaman, saya mendapatkan cerita seperti itu di SMP atau setelah lulus dari SD. Saya nggak tahu ceritanya itu dari mana. Tiba-tiba saya dipanggil nama orang tua saya. Apakah efek untuk kalian? Efeknya apa? Efek yang kira-kira karena kalian sudah biasa seperti itu. Apa ya? Ayo. Hah? Pernah tidak terpikir? Pernah tidak terpikir untuk kalian biasa manggil orang tua? Kalau saya kejadian nyata yang saya ceritakan. Saya oleh teman saya dipanggil sama orang tua, wadan-wadanan. Karena bahasa Jawa wadan-wadanan. Setiap berulang kali sampai dia mulutnya sudah biasa seperti itu. Yang terjadi, kalian rumahnya jauh, paling jauh mana? Masih sekitaran Karanggamas saja? Ada yang pada mana? Mana? Pada mana? Contoh, jauh dari Karanggamas, contoh, main ke rumahnya pada mana? Ya, contoh, ini contoh, tidak untuk ditiru. Tak duluan, bapak atau ibu. Siapa nih kita? Pak Ijo kan? Nyong Pak Ijo, kok boleh disapa? Anaknya di sekitar anu berarti adik Pak. Lo mau sih berarti Pak Ijo kan? Ayo. Jantung copot. Jantung copot, tapi 5 menit. Habis itu, ayo Jo.
Pramane dijak dolan. Bukan anaknya, bukan si adik. Itu kejadian. Dan itu sangat memalukan. Sampai nanti kalian tua akan ingat. Saya dengan teman saya pun pernah sampai sekarang ketemu. Kalau cerita pasti ketawa nggak? Selesai saja. Main ke rumah, tok assalamualaikum, dibuka sama bapak, zret. Pak, bapak saya namanya saya Roji. Pak, saya Roji wonten. Saya di sebelahnya. Berarti bukti mukanya merah, lama-lama putih. Gimana? Itu adalah satu bentuk bully. Sekarang kita alih bentuk lain, apalagi tadi verbal. Yang pertama tadi verbal, kata-kata orang tua. Yang kedua, playing victim atau body contact. Siapa yang sering di sini? Sering body contact. Jotos-jotosan, cewek-cewetan, jegal-jegalan. Ada? Ada. Ada. Kamu. Yo. Salah kan? Salah no. Apa? Kamu mulai apa? Mau tanya? Mulai kita ya. Kalian aja. Jangan sampai gitu deh. Dan yang laki-laki juga jangan gitu. Gak boleh. Mentang-mentang tinggi kok atas. Sampai kena pula ke bawah. Ada pasti. Ada nggak? Efeknya apa gitu? Ya nanti kalau seperti ini nggak bisa balik lagi. Melengkung kayak gini. Jalan gini. Anak apa tadi ekstrim? Ya, itu intermezzo. Jadi kalau mau mulai, kita mulai lagi. Kalau lagi mau wah, itu menghargai ya. Tepuk tangan. Dari beberapa cerita yang tadi saya ceritakan, ada yang punya pengalaman dibully dan membuli? Coba. Ya kamu berdiri. Kamu berdiri. Coba kamu laki-laki nah. Orang ini. Laki-laki berdiri gagah. Judulnya apa? Ya jangan ini nonton gelut. Santai tegak atau istirahat. Ya, nah. Biasa dibusungkan, bukan perut. Ya, sudah. Kalau gini semangat. Yo, apa ngomong? Lo ngomong apa ini? Coba yang takut. Hah? Ngomongin jelas tuh yuk? Diajak sama orang tua. Kemudian? Orang anu nih. Iya boy. Tiga rata kak. Iya celong guys.
Dan nek nyong siki nangis terus kok dari apa pada? Aku sudah aku begini kepala. Nah goloreng, lipin-lipin ganteng cerita. Iya wajar, karena apa? Itu rasa sakit. Ya, efeknya nanti ketika gede. Ketika gede, apa-apa. Bilalah dia punya bisnis, dia bosan. Ada yang daftar, saya mau daftar, interview dan sebagainya. Pertanyaannya gampang, dari SD mana dulu? Bilalah, pilih aja. Udah, kau pergi. Lu alasannya apa pak? Kok biar beli dong? Lu, sakit kan? Enggak ini, kok biar belinya? Enggak ada, itu udah tegas ya. Udah. Yuk, out. Oh gitu. Sekarang aja boleh seperti ini. Yakin nggak? Sekarang boleh gini, boleh. Besok, wah, keren dikit. Ya nggak tahu lagi. Jangan ya. Oke. Turun. Jangan sampai. Itu adalah contoh dari teman yang sudah memendam rasa. Tutupin. Sudah saya bilang, nanti temanmu yang dekat sedang gimana? Wow. Masuk. Keluarnya kopi luwak. Gimana? Udah enak banget itu. Oh. Luwak white coffee. Ya, teman itu. Oke, kita ya ditutupi le. Kamu sudah. Enak aja. Anoman. Tahu Anoman? Tahu Anoman? Anoman tahu? Anoman enggak tahu. Hanoman. Hanoman tahu? Hanoman itu sih terang putih. Hanoman yang punya tari. Dia tidak pernah menguap di depan Sri Rama. Dan kamu bukan Hanoman kok nggak menguap di depan saya itu kalah aneh. Apakah kamu Hanoman kawanku? Hei. Ya, kita kembali lagi. Bentuk buri. Jadi sudah dari perkataan playing victim atau segel bacok. Yang ketiga, satu lagi saya kasih kisi-kisi, kalian contohkan adalah bentuk tulisan atau kabar berita. Ada tulisannya nanti Ade cinta. Ini sekarang bentuk berita. Kalau di zaman saya Ade cinta ini itu adalah suatu sanggaan. Kalau sekarang ditulis cinta-cinta seperti itu, lama-lama saya belum baca. Sama kamu. Saya nanya sama kamu. Amin. Iya. Kamu? Asli. Nah, asli. Lope A saja. A itu bisa banyak. Enggak Amelia ya, enggak. Kamu di sini sih. Oh, jumlah tinggal. Udah kebean. Ya kan? Hanya untuk mana? Bullying. Contoh seperti itu.
Kira-kira enak gak? Enggak. Pastinya kalian akan rugi. Ruginya malu. Mungkin untuk sekarang kalian tidak berpikir tentang itu, tapi efek ke depannya, efek yang paling jelas, pasti kalian akan dibenci. Sampai kapanpun yang namanya luka itu tetap terasa sakit walaupun sudah sembuh. Apa contohnya? Apa contohnya? Kalian tahu istilah sakit tak berdarah? Tahu. Sakit tak berdarah apa? Sakit hati, betul. Sakit tak berdarah. Ya. Pasti sakitnya bukan main. Yakin nggak? Yakin nggak? Apa yakinnya? Sakit tak berdarah itu pasti sakit. Hah? Contoh? Siapa tadi? Siapa mas? Namanya? Hah? Iya sih. Dia mampu mengungkapkan perasaannya dengan cara menitikan air mata. Karena apa? Dia itu sakit. Kalian yang melakukan enak-enak aja, ketemu temannya, ketemu karena badan gede, ya kan? Jalan gede-gede, ya gede-gede. Wah, semuanya. Gak boleh. Ada yang jadi seperti itu? Jangan sampai ada. Gejalanya biasa, ketemu guru, adatnya orang Jawa. Nah, dengar, adatnya orang Jawa adalah saling menghargai. Apapun bentuk ceritanya, kalau dia lebih muda, jalan haruslah nunduk. Itu bentuk attitude. Kira-kira kalau di sini ada jalan depan orang tua kalian, ngonyor atau nunduk? Yakin? Benar nggak? Ngonyor saja atau nunduk dikit? Nunduk dikit atau ngonyor? Nunduk dikit. Untuk saling menghormati. Kemudian apa lagi? Dari praktek bullying yang kalian belum paham, ingin ditanyakan. Ya. Yang kira-kira kalian ingin tahu, silakan tanyakan. Yo, bertanya boleh yo, dipersilakan yo. Kalian bertanya, berarti kalian itu ingin tahu. Berarti apa yang materi saya bawa dari awal tadi, kalian mudeng. Bukan cuma angop saja. Ya. Lepas dari konteks bullying, mau bertanya juga tidak apa-apa. Tanya apa? Silakan. Kamu yang bener dong? Ayo berdiri kan memang berdiri mas, pintar berdiri mas, yo diberdirikan. Kalau tidak bisa berdiri diberdirikan, yo. Ayo mas. Ayo. Berdiri mas Raden. Kenapa dibully sakit? Oke. Pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu. Kenapa dibully sakit? Ada beberapa macam bully tadi. Kita pernah bahwa saja ini bullynya verbal atau kata-kata.
Kalau kamu, ya kamu yang tengok-tengok. Tahu teng? Tahu teng? Teng lawan teng? Tengok. Teng. Oh ini enggak. Ini sudah itu memperlihatkan itu kalian. Mau apapun ceritanya, ada yang di depan jangan ngobrol. Ada yang mau menguap betul. Ya. Kita bahas apa tadi dek? Kenapa dibully sakit? Ada yang tahu kata-kata itu kenapa sakit? Hanya sekedar kata-kata. Saya ngomong nih. Saya ngomong, kalian merasa sakit. Itu kenapa? Yang paling mudah, kenapa saya ngomong kalian sakit adalah adanya kalimat ejekan. Kalimat ejekan. Seperti saya bilang, saya dulu kurus, kecil, hitam, hidup. Ya. Kenapa sakit? Kalau untuk di umuran kalian sekarang tidak akan pernah mikir apa itu sakitnya dibully. Cuma hanya karena diejek. Diejeknya apa contoh? Apa yang kira-kira sakit diejeknya? Ya apa? Semuanya kita ikuti experting dulu dari Pak Babinsa yuk. Lagunya sama dengan di sini senang, di sana senang. Tapi kita ubah dari pilihnya. Jadi semuanya Bapak Ibu. Dari yang pertama, di sini teman, di sana teman. Di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Semua saling menyayangi. Kemudian lirik kedua, tidak ada ejek-ejekan, tidak ada pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ya, kita dengarkan yuk. Yuk, kita coba dengan tepuk tangan. Tepuk tangannya cukup gini aja. 1, 2, 3. Saling tolong dan sayang.
Sudah nyaman Mas Sakti? Nyaman, duduk. Kira-kira oh diperhatikan lagi. Oke, sudah. Dari hal pertama yang saya terangkan ke kalian, ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Konteksnya bullying bisa, ataupun di luar bullying boleh. Silakan tanya. Silakan tanya apa? Perempuan boleh, laki-laki boleh. Pendek. Apapun silakan tanya. Ayo bertanya, siapa tahu ada yang bercita-cita ingin menjadi tentara atau TNI. Coba bertanya coba. Yo. Silakan beri. Malu ya. Namanya tentara nggak ada yang malu-malu deh. Nggak ada yang malu-malu. Jauh beri, jauh beri. Oh beri aja. Berdiri. Beri. Beri satu. Coba. Nggak ada yang mau. Ya, siapa yang ingin menjadi tentara, Cung? Yang ingin menjadi tentara berdiri semuanya. Ah, oke, berdiri baris di sini. Sini baris ya, sini. Di sini biar kelihatan nanti. Biar kamu bertanya. Oke, sini Mas. Mas, sini Mas. Silakan ditanya kenapa aku ingin jadi tentara, Pak, monggo. Silakan. Kenapa? Kenapa aku ingin jadi tentara? Dijawab dari Mas Alfa. Kenapa? Apa karena gagah, ganteng, bajunya bagus? Oh, karena bajunya bagus. Yang pertama karena bajunya bagus. Mas, ini siapa ya? Saya lupa. Mas Dafa, kenapa aku ingin jadi tentara? Karena gagah, tegak, atau apa lagi? Tegas mungkin? Karena gagah ya. Siapa yang laki-laki di sini gagah? Cung. Oh, yang lainnya belum gagah ya. Coba Mas Billy, kenapa aku pengen jadi tentara? Karena bisa menyelamatkan negara. Tepuk tangan. Luar biasa, karena para tentara itu menjaga negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, baik daripada musuh di luar sana ataupun gerakan yang ada di bawah tanah ya. Terus Mas Tegar, kenapa pengen jadi tentara? Hah? Karena gagah. Oh, berarti Pak tentara yang ada di sini gagah. Tepuk tangan. Mas Dika, kenapa pengen jadi tentara? Karena gagah, oke. Mas Hasil. Karena tegas, ya itu ya. Dan berarti hidup itu butuh ketegasan. Gitu. Mas Aska. Karena gagah.
Yo. Jadi saya terangkan sedikit. Kak, bang, pak. Ya, bahasanya gitu. Kalau pertanyaan kak, mas, pak, om, bang, pak. Ya. Tapi saya nggak boleh dipanggil pak. Saya juga sebenarnya dipanggil bang. Ya. Bang, kenapa? Kok jadi tentara? Kenapa kok jadi tentara? Apa alasan yang menjadikan kamu ingin jadi tentara? Apa kira-kira? Yo, yang kelas 5, kelas 6. Coba apa yang menjadikan seseorang menjadi tentara? Yo. Yang perempuan coba ketika kamu lihat Pak Tentara, apa yang kamu rasakan di hati kamu? Ayo yang perempuan, tolong dijawab, dari tadi belum ada yang bicara. Apa yang kamu lihat dari pertama, helikopter pertama yang kamu lihat dari tampilan Pak Tentara di sini? Ayo. Apa? Satu, ganteng. Deg-degan. Deg-degan. Apakah itu tanda kamu cinta padaku? Memang kita harus cinta kepada Tentara Nasional Indonesia, kan? Kita harus cinta kepada Tentara Nasional Indonesia karena mereka adalah penjaga NKRI. Kita dalam komunitas nasionalisme, ya, bukan cinta dalam arti perasaan dan hati hawa nafsu, ya, seperti itu. Makanya ketika ada Pak Tentara sedang latihan atau ada gerakan Adi Masuk Desa, masyarakat berbondong-bondong apa? Membantu menyediakan makanan, ya enggak? Ya kan? Minuman, ya enggak? Menyambangi, berkomunikasi. Itu salah satu bentuk cinta kepada TNI. Seperti itu, karena kita menitipkan keamanan negara Indonesia di tangan TNI. Kenapa kita mesti cinta kepada TNI? Itu alasannya, ya. Kalau kamu besok sudah menjadi anak gadis, ternyata ada yang berjodoh dengan tentara, alhamdulillah. Yang perempuan nggak ada yang mau jadi tentara. Ada yang mau jadi tentara, coba tunjuk tangan. Tentara itu bisa di Sumatera, darat, laut, udara. Polisi. Semua cita-cita itu bagus. Semua cita-cita itu bagus. Yang paling menonjol untuk kalian bisa jadi bagus adalah disiapkan sejak ini. Apa yang disiapkan? Fisik, mental, pengetahuan, apa lagi? Fisik, mental, pengetahuan, dan agama. Ya, saya ngomong konteks agama. Adik-adik, kalian percaya nggak saya mempelajari 5 agama? Kenapa? Kenapa saya mempelajari 5 agama? Karena TNI harus netral. Tentara adalah netral. Polisi, TNI itu pasti netral. Apapun ceritanya, kalian ditugaskan di mana saja. Ketika kalian sudah menjadi tentara, kalian harus netral. Tidak ada ceritanya saya muslim dilibatkan di gereja. Waktu dia sholat nggak? Gimana? Ayo.
kata di gereja, siapa suruh nggak bisa? Bisa. Bilang kamu ke gereja, saya minta keluar anak sendiri, saya mau sholat. Kenapa nggak bisa? Di wihara, di apapun itu, kalau kita sesuai keyakinan kita, diem saja dan berdoa dan sholat. Yang terjadi adalah ketika saya pernah pelatihan di dalam hutan 1 minggu bertahan dengan apa yang disediakan di ransel sampai habis, sampai akhirnya makan umbut-umbut sampai daun-daunan. Sholat Pak? Sholatnya gimana caranya? Sholatnya itu jaga-jaga, satu depan satu belakang, ketika mau sujud megang dan megang senjata semua. Gak ada senjatanya, gak pegang senjata. Allah Akbar, di depan, di belakang itu. Sujud, ruku dan sebagainya. Depan ruku, kita belakang belum. Nanti yang belakang yang nangis jaga juga. Itulah kami. Itulah kami. Dikala kalian tidur, kami yang menjaga kedaulatan NKRI. Ya. Tidur nyenyak kalian tidak senyenyak kami berjalan. Percaya nggak? Saya berjalan itu bisa sampai tidur. Ya, ya bisa. Berarti kok ngantuk. Pelatihan selama 1 minggu terakhir di pendidikan itu kalau yang kejuran infanteri saya kasih tahu berjalan lebih dari 100 kilo, total sekitar 150 kilo dari Magelang sampai terakhir ke Cilacap. Di mana tempatnya? Di tempat batu ada di Tancap Campur. Itu nempuh belakangan sudah waktu pramuka. Jalan jangan formasi lengkap. Helm, sepatu, senjata. Dituntut fisik yang sangat prima. Nah, di sini saya bicara fisik kenapa harus prima? Kalau nggak sampai prima itu ya karena diingetin sama pelatih kenapa? Karena tambuk. Itulah kenapa saya bisa ngomong tidur berjalan. Karena saking capeknya. Kemudian apa lagi yang mau tanyakan? Yo, jangan berundel aja di bawah. Hah? Kenapa? Kenapa? Tadi saya dengar ada yang ngomong tentara kok rapi. Sekarang saya harus pakai topan kambing ke sini. Terus apa ya? Bisa di sini. Datang ke sini sudah siap. Apa mau ditanya? Siap. Harus looks good. Walaupun tidak feel apa? Feel good. Iklan Biori. Kau beda lewat. Apa? Yang kira-kira ditanyakan lagi? Kenapa? Dan benar-benar ada yang anak-anak bertanya, Bang, kenapa kok tentara, polisi suaranya harus keras, harus lantang, harus tegas? Halo, kenapa? Ada kalian pernah lihat tentara dan polisi itu baris berbaris? Pernah ya? Suaranya langsung. Hah? Gitu ya.
lantang. Sayap. Hah? Sudah? Harusnya siap? Kemudian ketika sudah siap mau diistirahatkan apa? Istirahat di tempat? Harusnya istirahat di tempat. Ya. Tapi kalau tidak tegak, istirahat. Ya. Selesai nggak? Dari jauh. Dengarnya cuma gitu. Nanti kalau istirahat. Iya, ada. Dan itu terjadi. Istirahat, ya. Padahal istirahat di. Oh bisa. Oh bisa. Apalagi tanyakan. Masih ada 5 menit. 5 menit silakan. Yang mau ditanyakan. 5 menit. Ya, perempuan nih belum nanya sama sekali ya tadi. Perempuannya nanya coba, ayo. Laki-laki udah beberapa. Perempuan. Ayo. Apa tanya aja? Karena malu. Ya bertanya Mbak, nggak apa-apa. Kalian tidak boleh malu dan tidak boleh malu-malu. Mamanya di sana, nggak usah nangis ya. Ayo. Silakan. Saya kasih kesempatan yang pojok yang merasa Karena biasa mamanya di sana tuh lagi nyusul. yang disebutkan kan? Ya, jangan nangis ya. Silakan. Mbak siapa namanya? Silakan, pojok. Coba Mbak, bertanya Mbak. Yo. Tanya. Bertanya apapun silakan, nggak apa-apa. Saya tanya, Bang, sejak pandangan pertama tadi saya kelilipan. Awak, silakan. Ayo, awak, perempuan. Silakan, perempuan itu bersuara tidak apa-apa. Tidak salah. Silakan bertanya apa aja. Aku Mbak dulu bertanya. Jangan krisik-krisik saja, yo. Apa Mbak? Yang mau ditanyakan? Ayo Mbak, Mana yang namanya? Mbak Ida. Ayo bertanya. Sini Mbak. Nah, bukan. Kamu mau bertanya apa? Tentara itu berapa jam? Percaya nggak nama kita sama? Namanya sama katanya Mbak Nur ini. Nama kamu dulu, nama saya dulu. Dulu itu kepolisian. Tentara tidur berapa jam? Kalau dalam kondisi normal, manusia dewasa membutuhkan istirahat kurang lebih 8. Jadi tentara kalau ditanya tentara tidur berapa jam? Tentara tidur sesuai dengan tupoksinya. Ada yang kita dalam 1 hari itu hanya dimaksimalkan sekali tidur 2 jam itu sudah sangat enak. Ada yang 1 jam bisa, ada yang kan lebih dari 10 jam. Itu bu, tidur bisa juga enggak? Tidur. Ini, tadi. Ada. Coba. Belum bisa lagi kan? Yang mana duduknya? Bahkan berani. Saya 3 detik ya, disenggol langsung berlari. Ada yang tidur lagi dalam keadaan, disenggol langsung berdiri lari. Saya bisa.
bisa. Saking capeknya nyender itu. Senggol. Lari. Karena dia dari saya. Pertama itu dia dari lari. Oh. Kalau tidur berapa jam? 10 menit terakhir. Ya. Ya. Bagaimana cara jadi tembok? Nah, bagus, itu yang saya harapkan. Kembali ke awal tadi. Ya udah. Jadi harus disiapkan dari sejak dini. Fisik, mental, pengetahuan, dan juga agama. Dan nanti juga itu semua itu harus disinambungkan. Karena tentara harus dinetralkan. Apapun ceritanya, tentara polisi itu netral. Tidak boleh memihak apapun. Bahkan kalau untuk diturunkan di tempat yang penting, kita tidak boleh milih-milih. Pernah lihat di lapangan, kita contoh di lapangan saja, di lapangan bola, kita lagi upacara, itu becek. Dilewatin atau dibiarin? Dilewatin. Itulah kamu. Kita tidak bisa memilih. Kita langsung dari perintah dari pusat atau ibu pertiwi memanggil. Itu panggilan jiwa. Bagi kalian yang masih punya cita-cita untuk ke militer, berarti persiapkan diri kalian digadai sampai waktu yang ditentukan atau masa dinas umur sekian tahun. Itulah kalian sampai kapanpun kalian diperintah harus siap. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita merefleksi. Jadi apa yang tadi kita sudah disampaikan sama Bapak Bisa, bullying itu ada 3 macam apa saja? Secara apa saja bisa dilakukan bullying apa saja? Verbalisme, playing victim, tulisan atau sana tulis. Bentuk verbalisme adalah yang dibicarakan keluar dari mulut. Contohnya anaknya gendut dipanggilnya brok. Tidak boleh. Anaknya ireng dinamanya Ike, dipanggilnya Ike. Ireng kedawak, tidak boleh. Itu sudah termasuk bullying. Memanggil nama orang tua dari teman kamu tidak boleh. Itu bullying, paham? Atau bapaknya Mas Afwan namanya Pak Ijo, kita panggil Pak Ijo. Tidak. Terus ketika ada teman kamu sedang berjalan, kamu kakinya megangkan, teman kamu jatuh, itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kamu boleh nggak mengejek teman, memanggil sesuai dengan bentuk tubuh gendutnya, bentuk tubuh, warna kulitnya, memanggil nama orang tua teman kamu, boleh tidak? Tidak. Itu yang namanya verbalisme, paham? Diomongkan, disuarakan, dikeluarkan dari mulut. Playing victim berarti bermain kasar, ya Pak. Bermain kasar tidak boleh. Contohnya yang itu tadi. Apalagi main kasar kalau dengan teman, contohnya apa? Hadap Apa sama. ini namanya? Ini namanya apa? Apa? Menyonjol, ya. Oh, itu tidak boleh, berarti tidak boleh. Begini tidak boleh. Terus apa ini? Apa ini? Boleh apa tidak? Oke. Apa lagi? Menendang, bagus. Apa lagi? Yo, hah? Menjelek, apa lagi? Mengintimidasi. Contoh, butuh
memberikan manfaat untuk kami, untuk anak didik kami, dan mudah-mudahan bagian dari ibadah Bapak Babinsa. Terima kasih sekali